Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Jami An-Nur. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah di Jumat pertama di bulan Muharram kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, dalam kegiatan yang mulia, sehingga mudah-mudahan insya Allah kita pun akan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mulia, dan mudah-mudahan Allah terima segala apa yang kita laksanakan ini. Dan ini merupakan Jumat pertama di tahun baru, tahun 1424 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam umur kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita berharap tahun baru, tahun 1424 Hijriah ini akan lebih baik lagi buat kita, dalam rangka kita memperbaiki nilai-nilai ibadah kita kepada Allah, dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan 4 bulan dari 12 bulan yang sangat dimuliakan. Jadi Allah telah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah tegaskan minha arba'atun hurum. 4 bulan termasuk sangat dimuliakan. Nah, di antara 4 bulan tersebut tidak lain adalah bulan Muharram. Nah, untuk itulah makanya saat-saat inilah kesempatan buat kita untuk benar-benar kita memanfaatkan bulan Muharram ini dengan amal-amal solih, dengan nilai-nilai yang positif, agar jangan sampai kita sia-siakan kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk memuliakan bulan Muharram. Dalam khutbah singkat saya ini, saya akan sampaikan ada 3 amalan penting yang jangan sampai kita tinggalkan dalam rangka kita memuliakan bulan Muharram. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Muharram ini ada yang kita kenal namanya hari Asyura. Asyura itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata asyarah. Sehingga dari akar kata asyarah maka kita akan menemukan yang namanya bentuk kata Asyura, tepatnya yaitu tanggal 10 di bulan Muharram, yang insya Allah nanti jatuhnya pada hari Senin. Jumat, Sabtu, Minggu itu Tasu'a, kemudian Senin itu adalah Asyura. Ini Asyura ini merupakan hari yang sangat istimewa, mulia, sehingga saya akan sampaikan 3 amalan yang perlu kita laksanakan.
Yang pertama, kata Rasulullah, dalam rangka kita memuliakan Asyura, yaitu kita puasa. Puasa pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ada satu hadis, ini hadis sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata qablahu." Artinya, puasa pada hari Asyura, puasa pada tanggal 10 daripada bulan Muharram, yang insya Allah nanti jatuhnya pada hari Senin. Ahtasibu 'alallah, saya berharap, kata Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffiras sanata qablahu, semoga orang yang berpuasa satu hari tanggal 10 bulan Muharram, dosa-dosanya 1 tahun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kesempatan yang sangat baik, Bapak, Saudara. Mari kita ajak diri kita ajak keluarga kita, anak dan istri kita untuk membiasakan puasa sunnah, khususnya di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Karena dengan puasa 1 hari, itu menurut hadis Rasulullah, dosa kita 1 tahun sebelumnya itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah mutolaah dari beberapa kitab. Ada seorang wali min auliyaillah, kebiasaannya dia selalu memberi makan kepada semut-semut yang kecil. Tapi pada saat tanggal 10 bulan Muharram, ketika diberikan makanan kepada semut-semut tersebut, lalu semut-semut tersebut tidak mau makan. Ternyata kata wali min auliyaillah tersebut, ternyata semut pun ikut berpuasa di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kalau semut yang kecil aja ikut puasa, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak memanfaatkan untuk berpuasa, masa rasanya kita malu kepada semut-semut kecil tersebut. Nah, makanya ayo kita biasakan. Mudah-mudahan hari Senin, bismillah, kita berpuasa 1 hari di tanggal 10. Nah, kemudian ada hadis lain. Sama ini hadis sahih juga. Dilanjutkan kata Rasulullah, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau seandainya saya dikasih kesempatan hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram, yang kita kenal dengan hari Tasu'a. Namun sayang, di dalam hadis itu jelaskan pamata qablahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi wafat sebelum tahun depan. Jadi sebelum tanggal 9 bulan Muharram tahun depan, ternyata Nabi sudah wafat, meninggal dunia. Sehingga Rasulullah tidak sempat puasa tanggal 9 daripada bulan Muharram. Namun para ulama menyatakan, walaupun Nabi tidak melaksanakan puasa tanggal 9 hari Tasu'a, perintahnya tetap dianjurkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita puasa tanggal 9 hari Tasu'a dan tanggal 10 hari Asyura. Tepatnya kita nanti puasa yaitu hari Ahad dan hari Isnain. Mudah-mudahan ini kita menjalankan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku ingin cinta kepada Rasulullah, berarti dia hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah kemudian ada juga di dalam salah satu hadis saya baca, siyamu yaumi Asyura. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW qadimal Madinah. Jadi pada saat Nabi datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Lalu dia ketemukan, dia dapatkan orang-orang Yahudi saat itu berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, hari apa ini sementara kamu berpuasa di hari ini? Faqalu, maka mereka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang begitu mulia, ini adalah hari yang begitu agung. Kenapa? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, karena pada hari 10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, Allah selamatkan Nabi Allah Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya di Laut Merah. Pasamahu Musa, maka Nabi Allah Musa puasa pada hari Asyura, syukron, sebagai rasa syukur, bentuk manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panahnu nasumuhu, maka kami orang Yahudi kemudian berpuasa juga ikut kepada Nabi Allah Musa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW yaitu bersabda, panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, maka kami, kata Rasulullah, lebih berhak kebanding daripada kamu. Ya, fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berpuasa di hari Asyura. Wa amara ashabahu bisyamihi, lalu Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya saat itu untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, untuk itulah mari Bapak Saudara, ya, supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka kata Nabi tambahin, jangan hanya tanggal 10 saja puasanya, tetapi ya tanggal 9 juga kita berpuasa. Makanya kata Nabi, la tashabbahu bil Yahudi, jangan kamu menyerupakan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi puasanya hanya 1 hari Asyura, nah kita sebagai umat Nabi Muhammad puasanya ditambahkan, yaitu 2 hari, tanggal 9 plus tanggal 10. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, jangan sampai kita lupakan. Nanti pada tanggal 10 Asyura, kata Rasulullah, luaskan nafkah kepada keluarga. Jadi ini salah satu sunnah, tausi'un nafkah ilal 'iyal. Jadi kita dianjurkan untuk memperluas, memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita punya istri, kita punya anak. Nah, pada saat tanggal 10 kalau bisa perluas nafkah. Yang biasa kita memberikan 1 hari 200.000, tambahkan jadi 300.000. Yang biasa memberikan 100.000, tambahkan menjadi 200.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Ini salah satu bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Jadi kata Rasulullah, siapa-siapa yang memperluas nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memperluas rezekinya selama 1 tahun penuh. Nah, ini tolong diingat-ingat. Nanti hari Senin berikan nafkah
kepada keluarga yang lebih banyak. Insya Allah 1 tahun Allah akan kasih keluasan rezeki buat kita semuanya. Bahkan di dalam salah satu kitab saya baca pernah diuji coba oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah itu sudah menguji cobakan mengamalkan hadis ini. Setiap tanggal 10 hari Asyura dia selalu memberikan nafkah kepada keluarga yang lebih banyak. Ternyata selama 50 tahun dia hidup atau selama 60 tahun dia hidup, itu alokasi keluasan rezeki yang terus menerus. Coba Bapak, Saudara, kita perhatiin. Ya, mudah-mudahan kalau kita mengamalkan sunnah Rasul dan kita yakin insya Allah Allah akan kasih keluasan rezeki buat kita semuanya. Nah, kemudian amalan yang ketiga yang terakhir yang jangan sampai dilupakan di bulan Muharram, lebih-lebih di tanggal 10, yaitu mengusap kepala anak yatim. Dalam arti bukan diusap doang kepalanya, tetapi kasih perhatian secara khusus. Santuni anak yatim, sayangi anak yatim, berikan hadiah kepada anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imsah ra'sal yatim talin qalbuka, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, usap kepala anak yatim. Jadi kalau ada orang usap kepala anak yatim, itu sunnah Nabi. Nah, kemudian apa manfaatnya mengusap kepala anak yatim? Talin qalbuka, mudah-mudahan nanti hati kamu yang qaswah, hati kamu yang keras, bahkan kadang-kadang ada yang kerasnya seperti batu. Insya Allah dengan mengusap kepala anak yatim, maka hati kamu akan lunak. Menjadi hati yang lembut, yang senantiasa selalu ingat sama Allah, yang senantiasa cinta untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu digarisbawahi, yang dimaksud mengusap kepala anak yatim yaitu kita menyayangi anak yatim, memberikan sesuatu buat anak yatim, memberikan perhatian secara khusus kepada anak yatim. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang suka memberikan perhatian kepada anak yatim, yang suka membantu kepada anak yatim, yang suka memberikan santunan kepada anak-anak yatim, memperhatikan bukan hanya dari segi pakaiannya, dari segi makanannya, namun juga dari segi pendidikannya diperhatikan. Insya Allah kata Nabi, nanti dia akan bersama-sama dengan saya di dalam sorga. Kahataini fil jannah, seperti dua jari tangan, yaitu telunjuk dengan tengah, dekatnya nanti di sorga. Coba Bapak Saudara bayangkan, jari tengah sama jari telunjuk dekat sekali. Nah, begitulah dekatnya Nabi dengan orang-orang yang suka memperhatikan anak-anak yatim. Nah, untuk itulah mari kesempatan buat kita, kalau kita punya keluasan rezeki, jangan sayang, berikan kepada anak-anak yatim. Walaupun mestinya setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan kita harus selalu memperhatikan kepada anak-anak yatim. Namun momen yang terpenting yaitu saat di bulan Muharram. Sehingga setelah di bulan Muharram kita sudah menyayangi anak yatim, insya Allah nanti kita akan terbiasa. Bukan hanya di bulan Muharram, namun setelah itu kita terus bisa memberikan perhatian secara penuh kepada anak-anak yatim tersebut. Ingatlah, karena mereka perlu bantuan dan perlu perhatian dari kita, khususnya orang-orang yang telah diberikan keluasan rezeki. Mudah-mudahan
tiga amalan ini kita bisa laksanakan dalam rangka kita memuliakan dan mengisi amalan kemuliaan bulan Muharram, dan khususnya di tanggal 10 daripada bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, sehingga kita bisa terus melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan juga mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillah. Allahumma shalli. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim waradallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.